kita bersama-sama untuk menyerahkan hati dan pikiran kita hanya kepada Tuhan. Marilah kita sesaat bersaat teduh. Halo, ya. Kami mengundang Bapak Ibu untuk berdiri, kita mengucapkan yel kita. Mari kita berdiri, kita ucapkan dengan semangat. Usia lanjut, peduli, cerdas, berarti. Beriman. Kita ulangi lagi. Usia lanjut, beriman, sehat, sukacita. Usia lanjut, peduli, cerdas, berarti. Karena tua itu ya. Marilah kita bersama-sama untuk memuji Tuhan dengan NKB 7 bait pertama dan kedua. Kita nyanyikanlah nyanyian baru. Kita akan berdoa sebelum firman Tuhan akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Yonatan. Kita berdoa. Allah Bapa di surga, Allah Bapa yang kami sembah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji syukur kami naikkan kehadirat-Mu Tuhan. Engkau telah pimpin kami, bimbing kami sehingga kami semuanya bisa hadir di tempat ini untuk beribadah padamu, memuji dan memuliakan nama-Mu. Bapak, terima kasih Bapak,
Saat ini juga kami akan mendengarkan firman-Mu yang akan disampaikan oleh Bapak Yonatan Wijayanto. Engkau urapi dia Bapa, Engkau tuntun, Engkau pimpin dia sehingga apa yang akan disampaikan nanti sesuai dengan kehendak dan rencana-Mu saja. Bapa, kami mohon kehadiran-Mu di tengah-tengah peribadatan kami ini dari awal, pertengahan hingga akhir. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua ini kami naikkan ke hadirat tahta Bapa di surga. Haleluya. Amin. Kita akan memuji Tuhan dengan "Kusiapkan hatiku Tuhan". Untuk selanjutnya kami mengundang Bapak Pendeta Yonatan Wijayanto untuk menyampaikan firman Tuhan. Kami persilahkan. Ya, selamat sore Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita akan bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan bagi kehidupan kita. Oleh karena itu mari kita menyatukan hati kita memohon hikmat supaya kita diberi kemampuan dalam merenungkan firman Tuhan. Kita akan berdoa. Tuhan, pada saat ini di tengah persekutuan kami bersama-sama datang untuk memohon hikmat dari Tuhan, di mana kami hendak merenungkan kebenaran firman-Mu bagi kehidupan kami. Sertai dan pimpinlah kami di dalam kami memahami setiap kehendak-Mu, sehingga apa yang Engkau pandang baik, itu juga yang boleh kami nyatakan dan lakukan, serta usahakan di dalam kehidupan kami. Dalam keterbatasan kami sebagai manusia, kami percaya bahwa Roh Tuhan akan memampukan kami untuk boleh melakukan setiap firman Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami percayakan diri kami ke dalam tangan kuasa-Mu. Berkaryalah ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.
Ya, Ibu Bapak yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan bersama-sama merenungkan satu bagian firman Tuhan yang diambil dari Mazmur 133 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Mazmur 133 ayat 1 sampai 3 di bawah judul perikop persaudaraan yang rukun. Demikian bunyi firman Tuhan bagi kita. Nyanyian siarah Daud. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Seperti minyak yang baik di atas kepala, meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan, berbahagialah kita yang mendengar firman Allah, merenungkannya dan memeliharanya di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, tema kita hari ini adalah hidup yang rukun. Dan berbicara tentang hidup yang rukun, sebenarnya seberapa penting sih hidup rukun itu bagi kita? Saya mau tanya ke Oma dan Opa ini. Opa Widodo, seberapa penting hidup rukun bagi Opa? Di-unmute dulu, Opa. Masih belum kedengaran suaranya, Opa. Di-unmute, dipencet tanda mic-nya supaya tidak ada garis merahnya. Oke, Opa Widodo mungkin belum bisa unmute, jadi kita belum bisa mendengar suara beliau. Saya mau tanya ke yang lain dulu ya. Saya mau tanya ke Oma Titi yang baru mendapatkan berkat Tuhan, cucu yang baru. Amin. Ya, Oma, hidup yang rukun itu seberapa penting sih? Hidup yang rukun menurut saya mencerminkan akan kasih Tuhan yang begitu luar biasa kepada saya, sehingga kasih yang Tuhan berikan itu dapat kita bagikan ke setiap orang di sekitar kita. Agar kita kasih itu hidup dengan kasih adalah hidup yang rukun, yang kita mau merendahkan hati agar kasih itu terwujud di dalam kehidupan kita hari demi hari. Gitu. Baik, terima kasih Oma Titi. Saya mau ke Kakung Amin ini. Kakung Amin, menurut Kakung Amin, hidup yang rukun itu seberapa penting sih, Kong? Di-unmute dulu, Kong. Gambar mic-nya dipencet dulu, Kong. Suaranya belum masuk, belum kedengaran. Ya, sudah. Hidup rukun itu penting karena di dalam hidup rukun itu mencerminkan kasih Tuhan di dalam kehidupannya. Sehingga secara tidak langsung saya bisa menjadi saksi Kristus di dalam kehidupan ini karena selalu didasari dengan kasih. Jadi hidup rukun harus berdamai dengan lingkungan, dengan saudara, dengan keluarga. Sehingga akan ada kedamaian di dalam hidup ini. Itu
Ayo. Baik, terima kasih Kung untuk pendapatnya. Ini Opa Widodo sudah bisa bersuara, kedengaran di kita. Nah, Ya, Opa gimana Opa, hidup yang rukun itu seperti apa sih pentingnya bagi kita? harus sampai pengertian. Satu, memperhatikan supaya jangan sampai berbuat yang enggak senonoh, yang enggak baik. Misalnya melayani dengan tekun, dan terutama harus selalu berdoa, pimpinan dari bapak-bapak yang gereja. Jadi itu tidak diabaikan. Pertama itu. Dua kali menghormati nama orang tua dan saudara-saudara di kanan kiri rumah. Itu ya untuk rukun supaya hidupnya tenang dan bahagia. Amin. Baik, terima kasih Opa Widodo untuk tanggapannya dan jawabannya. Satu lagi saya mau mendengar pendapat dari Ibu Liswenti. Oma Lis, Oh hidup iya, yang rukun itu seberapa penting sih Oma Lis? hidup yang rukun itu sangat perlu biar kita sama-sama saling bisa mengasihi, saling berbagi, baik di dalam kehidupan rumah tangga kita maupun di luar lingkungan dari keluarga kita sendiri. Kalau kita tidak ada saling perhatian, tidak ada saling pengertian, tidak mungkin ada kedamaian dan kerukunan di dalam kehidupan kita. Amin. Baik, terima kasih Om Alis. Ya, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, memang kalau kita bicara tentang hidup yang rukun, tentu kita semua mengakui bahwa hidup yang rukun itu adalah hal yang penting, begitu ya. Kenapa? Ya tadi sudah disampaikan oleh Opa Oma pandangannya dan alasan-alasannya. Dan demikian pula di mata firman Tuhan yang tadi kita baca dalam Mazmur 133. Di sana diungkapkan demikian bunyinya. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Kalau kita memperhatikan firman Tuhan ini dan mencermatinya dengan teliti, maka setidaknya di dalam pemahaman firman Tuhan ini, hidup yang rukun itu digambarkan dipandang sebagai sesuatu yang baik dan indah. Jadi hidup rukun itu penting karena hidup rukun itu merupakan sesuatu yang baik, sesuatu yang indah. Coba bayangkan kalau kita hidup di tengah suasana ketidakrukunan. Jikalau terjadi peperangan misalnya, apakah kita akan menikmati kehidupan yang baik? Ya tidak. Di dalam suasana yang seperti itu yang ada ketakutan, yang ada kegelisahan, yang ada ketidaktenangan. Sebab sewaktu-waktu nyawa kita terancam, keamanan kita terancam, dan sebagainya. Dan apakah ketika kita melihat suasana di mana orang bertengkar, berkelahi satu dengan yang lain, tidak rukun, maka itu bisa dipandang sebagai sebuah pemandangan yang indah? Ya tentu juga tidak. Sebab itu kalau kita melihat hidup rukun, ya disitulah kita melihat yang baik, yang indah. Dan itu yang dinyatakan oleh sang pemazmur di dalam tulisannya. Yang juga menggambarkan bahwa sebenarnya hidup rukun itu adalah sesuatu yang baik dan yang indah.
kita sebagai orang tua ketika melihat anak-anak kita yang sudah berkeluarga, mereka menjalani hidup rumah tangganya dengan rukun, itu rasanya itu senang. Rasanya itu kita ikut tentram gitu ya. Kita sudah bahagia melihat mereka nggak bertengkar, nggak saling bentak. Itu udah nyaman buat kita gitu. Tetapi sebaliknya, kalau hari-hari kita diisi, kita ngelihat anak kita, suami istri, adanya cuman cekcok, adanya cuman bentak-bentakan, adanya cuman eyel-eyelan, bahkan mungkin dengan mata kepala kita melihat terjadi kekerasan terhadap suami, terhadap istri secara fisik. Siapa sih yang akan merasa nyaman hidup dalam suasana begitu? Nggak ada. Karena kita melihat itu bukan sesuatu yang baik. Kita melihat itu bukan sesuatu yang indah. Karena itu benar adanya jikalau firman Tuhan hari ini menggambarkan kepada kita bahwa hidup rukun itu adalah sesuatu yang baik dan yang indah. Dan oleh karena itu, hidup rukun menjadi kehidupan yang didambakan oleh siapapun. Karena dengan hidup rukun, kita akan lebih tenang di dalam menjalani hidup kita. Yang kedua, firman Tuhan juga menggambarkan bahwa hidup rukun itu seperti minyak yang baik. Yang kemudian minyak itu bukan minyak sembarangan. Ini bukan berarti minyak bahan bakar bensin, bukan berarti solar begitu ya. Yang dimaksud minyak di sini adalah minyak wangi. Tetapi bukan sembarang minyak wangi, melainkan minyak yang biasa digunakan untuk pentabisan seorang imam. Jadi di lingkungan orang Israel, ketika ada seorang imam diangkat menjadi imam, kalau di tempat kita, seorang pendeta diteguhkan, ditabiskan menjadi pendeta, gitu ya. Terjadi penumpangan tangan, pemberkatan terhadapnya. Pak Marudut pada waktu diteguhkan sebagai penatua, ditumpangi tangan sebagai lambang kehadiran berkat Tuhan, dan kepercayaan Tuhan untuk menjalankan pelayanan yang ditugaskan pada beliau. Tetapi pada zaman dulu tidak sekadar ditumpangi tangan, melainkan pelantikan seorang imam, penabisan seorang imam itu juga dilakukan dengan cara penuangan minyak khusus ke atas kepala, ya prosesnya seperti kalau kita baptisan gitu ya. Tapi ini medianya bukan air, melainkan minyak wewangian yang dikhususkan untuk pentabisan imam yang akan menjadi pemimpin kerohanian bagi umat Israel. Dan ketika minyak itu dituangkan ke atas kepala sang imam yang ditabis itu, maka baunya akan semerbak harum. Dan itu akan memenuhi ruangan di mana penabisan itu terjadi. Sebagai simbol atau sebagai lambang bahwa orang ini telah disucikan dan dikuduskan untuk tugas keimamannya. Dan minyak yang dituangkan itu tidak dijual secara umum, karena itu adalah sebuah minyak, ya ibaratnya sebagai minyak liturgis, minyak khusus untuk penabisan imam. Sehingga harganya tentu sangat mahal dibandingkan dengan minyak-minyak wangi yang lain. Dan hidup rukun digambarkan seperti minyak itu. Yang ketika ia dituangkan di atas kepalanya Harun akan mengalir ke leher jubahnya dan memberikan semerbak harum di dalam ruangan di mana ia ditabiskan. Seperti itulah hidup rukun.
Hidup rukun itu ketika itu terjadi, maka itu juga akan dinikmati oleh orang-orang yang ada di sekelilingnya. Makanya tadi saya memberi contoh, bagi kita orang tua melihat anak yang sudah berkeluarga menjalani hidup rukun saja kita udah senang. Karena apa? Kita ikut menikmati ketenangan, kenyamanan yang dihadirkan melalui kerukunan itu. Kita ikut menikmati keharumannya. Walaupun kita tentu secara kelembagaan keluarga, kita bukan bagian dari secara khusus keluarga inti mereka. Dalam kaitan ilmu sosial kan keluarga inti itu terdiri ayah, ibu, dan anak gitu ya. Dan ketika seorang anak sudah hidup berkeluarga, kita menyadari bahwa mereka sudah menjadi anak yang mandiri sebagai keluarga yang baru di dalam Tuhan. Mereka sudah menjalani kehidupannya. Kita ini makanya dalam istilah orang Jawa itu kayak Bu Tati yang sudah menerima cucu akan disebut simbah gitu ya. Simbah itu dari kata seseorang yang sebenarnya kehadirannya itu menambah sukacita, menambah kegembiraan gitu. Dan biasanya kita sebagai orang tua ketika anak-anak kita diberkati dengan buah hati kan kita juga ikut membantu. Ya apa yang bisa kita lakukan untuk menolong anak kita ya kita melakukannya. Sebagai bentuk bukan kita yang pokok tetapi kita yang menambahkan. Tetap pokoknya adalah orang tua yang mengasuh anak itu. Tapi ketika orang tua nggak bisa ya udahlah buat tambah-tambah, simbahnya diundang gitu bahasa sederhananya. Makanya istilahnya jadi simbah yang sering jadi tambah-tambah begitu. Itu dalam konsep yang saya pahami tentang kata simbah di dalam artian yang dikenal dalam kehidupan orang-orang dalam lingkungan suku Jawa begitu. Artinya mau menggambarkan apa? Kalau di dalam keluarga inti itu terjadi kerukunan, maka siapapun yang ada di sekitarnya itu juga akan merasakan dampak kerukunan itu. Seperti ketika minyak itu dituangkan ke atas kepala seorang calon imam dalam peristiwa penabisan imam. Dan pemahaman ini sangat dimengerti oleh orang-orang Israel pada zaman itu. Sebab mereka mengalami peristiwa penabisan imam itu beberapa kali di dalam kehidupan mereka. Sehingga ketika penulis Mazmur memberikan gambaran tentang hidup rukun itu seperti minyak yang baik yang dituangkan di kepala Harun dan meleleh ke janggut jubahnya, mereka sudah paham tentang gambaran yang begitu indah, yang begitu berharga, karena dengan dituangkannya, dengan terjadinya peristiwa penuangan minyak itu, maka keharuman akan melingkupi ruangan di mana penabisan itu dilakukan dan akan dinikmati oleh semua orang yang ada di sekitarnya. Demikian pula dengan hidup rukun. Sebab itu kenapa hidup rukun dipandang menjadi satu hal yang penting untuk kita usahakan dan upayakan dalam hidup kita. Dan yang ketiga, oleh penulis kitab Mazmur digambarkan bahwa hidup rukun itu seperti embun gunung Hermon yang mengalir ke gunung-gunung Sion, begitu ya. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan selama-lamanya. Kehidupan rukun digambarkan seperti embun gunung Hermon yang mengalir ke bukit-bukit Sion. Nah, untuk memahami gambaran ini tentu kita perlu melihat dan memahami seperti apa sih sebenarnya keadaan gunung Hermon. Jadi gunung Hermon ini adalah salah satu gunung tertinggi di Israel.
Lalu puncak, karena dia tertinggi, puncaknya itu selalu dipenuhi dengan kabut salju. Sehingga ketika kabut itu malam hari kena udara malam, maka pagi harinya dia akan menetes menjadi embun. Dan tetesan embun di gunung itulah yang kemudian mengalir ke bukit-bukit Sion, begitu ya. Dan kemudian menjadi sumber dari sungai Yordan. Nah, apa yang mau dikatakan oleh sang pemazmur ketika dia menggambarkan hidup rukun seperti embun gunung Hermon? Jikalau embun gunung Hermon itu mengalir dari gunung Hermon kemudian sampai ke dataran rendah di wilayah Israel, dan itu kemudian menjadi sumber mata air bagi sungai Yordan, yang kemudian bermuara ke Danau Galilea, maka sebenarnya ini mau dikatakan bahwa hidup rukun itu adalah sesuatu yang vital. Coba manusia, kalau kita melihat manusia dalam membangun komunitas, manusia itu selalu membangun komunitas mendekati sumber-sumber air. Kan begitu. Kalau kita naik pesawat udara melihat dari atas topografi atau dataran yang ada di bawahnya, maka akan tampak bahwa kalau ada sungai itu, pinggir-pinggir sungai itu pasti ada kampung, desa, begitu ya. Selalu ada orang-orang yang bermukim di sekitaran pinggir sungai. Kenapa gitu? Karena manusia tidak bisa hidup tanpa sumber air, gitu ya. Dan pinggiran sungai itu dianggap sebagai daerah yang dekat dengan sumber air. Kalau sungai menjadi kering, maka hidup manusia akan terganggu. Sebab itulah pemazmur menggunakan gambaran keberadaan embun yang kemudian embun gunung Hermon yang kemudian mengalir ke bukit Sion, mengalir ke sungai Yordan, dan mengisi Danau Galilea, untuk menggambarkan sebenarnya kerukunan itu menjadi satu hal yang vital. Hidup manusia akan baik kalau kerukunan itu terjadi. Hidup manusia akan tetap berjalan dengan lancar kalau kerukunan itu terjaga. Demikian sebaliknya, ketika kerukunan itu rusak, ketika kerukunan itu hilang dari hidup manusia, maka hidup manusia itu akan menjadi hidup yang kacau. Bahkan akan terjadi banyak kerusakan-kerusakan yang lain yang disebabkan oleh hilangnya kerukunan. Dan bukankah itu juga kita alami dalam kehidupan kita? Ketika satu dengan yang lain manusia tidak bisa hidup rukun, maka kejahatan-kejahatan berikutnya akan mengikutinya. Misalnya, saya dan Pak Marudut sudah mulai tidak suka satu dengan yang lain. Lalu saya nggak mau akur, nggak mau rukun sama Pak Marudut. Maka saya mulai melancarkan serangan, memfitnah Pak Marudut, gitu kan, dengan fitnah-fitnah yang sangat kejam. Jika itu belum bisa memuaskan saya dan belum bisa membuat Pak Marudut menjadi sadar dan kena batunya, maka saya akan merancangkan kejahatan berikutnya. Saya akan mengupayakan bagaimana supaya Pak Marudut itu menjadi orang yang tidak berhasil dalam hidup ini. Kalau difitnah nggak mempan, ya kemudian tindakan-tindakan tertentu yang jahat mulai dirancangkan. Dimulai dari apa? Karena saya nggak rukun sama Pak Marudut. Jadi ketidakrukunan itu akan melahirkan kejahatan-kejahatan yang lain. Sebab itu kerukunan menjadi sesuatu yang vital bagi hidup ini. Supaya hidup ini menjadi tetap baik adanya, tetap indah adanya. Sebab ketika ketidakrukunan itu terjadi, maka hidup yang indah ini akan menjadi rusak.
hidup yang baik ini menjadi tidak bisa kita nikmati. Sebab itulah sangat tepat ketika kemudian sang pemazmur menggambarkan hidup rukun itu seperti embun gunung Hermon yang begitu vital bagi orang-orang Israel. Jadi selain kerukunan itu dipandang sebagai sesuatu yang baik, yang indah, kerukunan itu juga dipandang sebagai sesuatu yang berharga dan vital bagi kehidupan kita manusia. Itu menurut Mazmur 133. Sebab itulah hidup rukun menjadi sesuatu yang penting untuk kita upayakan dan kita jaga keberadaannya dalam hidup kita. Nah, bagaimana kita menjaganya dan mengupayakannya? Yang pertama, ya kalau kita ingin hidup rukun dengan orang lain, maka kita mesti belajar untuk mengendalikan diri kita saat kita hidup bersama dengan orang lain. Baik itu mengendalikan ego kita, mengendalikan emosi kita, mengendalikan harga diri kita. Karena kalau kita tidak mampu untuk mengendalikan diri kita, maka hidup bersama dengan orang lain itu biasanya namanya manusia yang berbeda satu dengan yang lain akan muncul gesekan-gesekan yang entah itu melukai harga diri kita, entah itu menyinggung emosi kita, entah itu membuat kita terpancing dan sebagainya. Karena perilakunya, perkataannya sudah menyentil harga diri kita. Nah, kalau bayangkan, kalau kemudian kita tidak mampu mengendalikan diri, apa yang terjadi? Ya kekacauan. Kita tidak akan pernah bisa menegakkan kerukunan. Dan bukankah ada banyak orang yang tersandung masalah-masalah kehidupan dengan sesamanya hanya karena dia tidak mampu mengendalikan dirinya. Entah ketika harga dirinya disinggung, entah ketika emosinya terpancing, entah karena ketika dia merasa dilukai dan dilecehkan misalnya. Dan ketidakmampuan mengendalikan diri itu kemudian melahirkan tindakan-tindakan yang menghilangkan kerukunan. Jadi yang pertama, kalau kita ingin mengupayakan hidup rukun, baik di keluarga maupun di tengah masyarakat, yang perlu kita lakukan adalah belajar untuk mengendalikan diri. Supaya ketika orang menyinggung kita, sekalipun kita emosi kita itu masih emosi yang terkendali. Supaya ketika kemudian orang menyinggung harga diri kita, cara kita menanggapinya itu tetap cara yang elegan dan tidak merusak kerukunan. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita ingin mengupayakan kerukunan dan menjaga kerukunan hidup yang sekarang terjadi dalam kehidupan sehari-hari kita, maka kita perlu untuk membangun pola komunikasi yang baik dengan orang lain yang ada di sekitar kita. Lidah ini memang kadang rontok gitu aja gitu loh. Nggak bertulang gitu. Kadang kita juga susah untuk mengendalikannya. Tetapi perhatikan, ketika orang tidak membangun pola komunikasi yang baik, yang terjadi dari mulutnya, ia mengeluarkan kata-kata yang justru memicu terjadinya ketidakrukunan. Seringkali masalah kita, pertengkaran kita dengan orang lain, itu terjadi gara-gara karena komunikasi yang nggak baik. Ngomong nggak dipikir dulu,
tapi dilontarkan dulu baru difikir. Setelah ada orang yang tersinggung gara-gara omongannya. Gitu kan. Itu contoh pola komunikasi yang nggak baik. Mestinya ketika kita mau berkomunikasi, kita juga harus sadar. Komunikasi itu kan adalah proses kita menyampaikan pesan pada seseorang. Ketika komunikasi kita nggak baik, yang ditangkap itu bukan pesannya, tetapi justru bumbu-bumbu komunikasinya. Dan pesan itu nggak tersampaikan dengan baik. Dan berapa banyak ketidakrukunan terjadi gara-gara orang nggak nangkep pesan dari perkataan orang itu. Itu yang seringkali saya jumpai dalam pelayanan pastoral. Ketika dikonfirmasi, benar nggak kamu tadi ngomong begini? Benar. Berarti kamu bermaksud begini dong dengan omonganmu. Loh enggak, saya nggak maksud begitu. Lah kalau nggak maksud begitu, kenapa kamu ngomong begini? Maksud saya itu saya mau ngomongnya tadi tuh begini. Gitu. Lah itu kan komunikasi yang nggak baik. Lah kok bisa kamu ngomong gitu? Ya udah terlanjur emosi gitu. Ya udah sambil lalu saja begitu misalnya kayak gitu. Nah itu menurut saya perlu untuk kita benahin kalau kita punya pola komunikasi yang nggak baik gitu. Jangan sampai melalui perkataan-perkataan yang kita lontarkan yang sebenarnya kalau kemudian kita pikirkan itu bukan maksud kita untuk mengatakan begitu atau menjelaskan seperti itu. Jangan sampai hal-hal seperti itu kemudian kita teruskan. Karena kalau itu terjadi terus-menerus, maka ya kerukunan yang terjadi hanya bisa rusak oleh karena pola komunikasi kita yang nggak baik. Makanya perlu untuk kita membangun pola komunikasi yang baik dengan orang lain yang ada di sekitar kita. Baik ketika kita menyatakan ketidaksetujuan, baik ketika kita menyatakan dukungan, ataupun menyatakan hal-hal yang lain yang perlu untuk kita utarakan kepada seseorang. Dan yang ketiga, kalau kita ingin mengupayakan hidup yang rukun, maka ya tumbuhkanlah rasa peduli dan empati terhadap orang lain dalam berelasi. Kenapa? Karena rasa peduli dan empati inilah yang akan menolong kita untuk kita bisa memposisikan diri kita jika kita ada dalam posisi orang itu. Nah, kadang seringkali yang terjadi itu kan karena tidak adanya rasa peduli dan empati, maka misalnya nih, saya selalu memakai Pak Marudut karena beliau penatua pendamping dan rekan sepelayanan saya, jadi saya mohon maaf ya Pak Marudut selalu memakai Bapak untuk menjadi contoh. Misalnya saya tidak suka dengan Pak Marudut. Pak Marudut itu sikapnya arogan, nggak menyenangkan, galak. Orang-orang senang, dia senang sekali tiap kali ketemu dengan orang lalu memarahi orang itu. Saya nggak suka. Lalu saya tegur Pak Marudut di depan banyak orang. Bapak itu nggak boleh begitu. Memangnya gereja ini punya Bapak, gereja ini punya Tuhan. Orang itu bisa bebas. Lalu saya mengkuliahi Pak Marudut di depan banyak orang. Maksud saya baik. Niatan saya mengingatkan, jangan kayak gitulah Pak. Bapak itu salah kalau begitu. Karena perkataan-perkataan Bapak itu melukai orang lain. Niatannya kan itu. Tapi karena nggak peduli dan empati, saya ngomong di depan banyak orang. Lalu Pak Marudut menjadi tidak suka dengan saya, yang tadinya rukun bersahabat dengan saya, jadi nggak rukun sama saya. Dipanggillah saya oleh pendeta Yosi. Pak Yu, kenapa sih kok Bapak itu jadi tidak baik dengan Pak Marudut? Loh, saya ngomong, salah saya apa? Kan niatan saya baik. Oh, saya ngingetin Pak Marudut kok. Kalau Pak Marudut tersinggung, ya itu kan urusannya Pak Marudut, bukan urusan saya. Nah, pernyataan ini
menunjukkan bahwa kita nggak punya empati, nggak punya kepedulian. Harusnya kita memposisikan diri kita, kalau seandainya kita yang dibegitukan, apakah kita juga akan bisa menerima? Dimarah-marahin, dikuliahin di depan banyak orang, yang belum tentu orang-orang itu juga tahu apa yang sebenarnya menjadi titik kesalahan Pak saya misalnya. Kan menjadi ketika kemudian itu kita analisis, kita olah, menjadi tidak benar kan, sekalipun maksudnya benar. Ngingetin teman yang sudah kelewatan arogannya, kelewatan marahnya, kelewatan otoriternya. Didasarkan oleh karena saya peduli pada orang itu. Tetapi karena dalam tanda kutip tidak ada empati dan peduli saat saya menyampaikan, itu yang membuat kemudian ya justru hilang kerukunan saya dengan orang itu. Makanya penting untuk kita itu selalu memiliki rasa empati dan peduli, supaya kita bisa menghadirkan diri dengan tepat di tengah kehidupan bersama dengan orang lain dalam berelasi. Sehingga ketika kita mau berkata, ya kita kemudian berpikir, kira-kira kalau saya mau ngomong begini, tepatnya kapan ya? Dalam suasana apa ya? Karena kita punya empati, kita punya kepedulian. Kita nggak ingin kemudian kata-kata kita itu justru dianggap melukai, menyakiti, menghina, karena maksud kita memang bukan begitu. Tapi kalau seperti yang tadi saya contohkan ketika saya ngomong di depan Pak Yosi, itu menandakan bahwa tidak ada rasa peduli dan empati. Dan berapa banyak orang yang seperti itu. Niatnya baik, tetapi karena ketidakpedulian dan tidak adanya rasa empati dan peduli pada saat ia melontarkan itu, justru perkataannya menjadi masalah yang merusak kerukunan. Dan yang terakhir, yang keempat, kalau kita ingin membangun kerukunan di tengah keluarga kita, di tengah masyarakat di mana kita berada, ya ciptakan suasana hangat dalam setiap perjumpaan dengan orang lain. Kehangatan ini menjadi satu hal yang penting untuk kita wujudkan. Kenapa? Karena ketika kita bisa menciptakan kehangatan dalam berelasi, maka orang yang menjadi partner kita, siapapun itu, dia juga akan tetap merasakan kenyamanan ketika ngobrol dengan kita, ketika bersama dengan kita, melakukan aktivitas tertentu dengan kita. Tapi kalau tidak ada kehangatan, kita tipikalnya orang cuek, nggak pedulian gitu ya, nyapa saja nggak mau gitu. Ya bagaimana kemudian kerukunan itu akan tercipta? Tanpa suasana hangat dalam keluarga, dalam masyarakat, tidak akan terjadi kerukunan. Karena itu penting untuk menciptakan suasana hangat dalam setiap perjumpaan kita dengan orang lain. Saya bersyukur dengan persekutuan yang dibangun di gereja, karena bagaimanapun juga suasana hangat itu senantiasa nampak dalam persekutuan-persekutuan yang terjadi. Misalnya kayak tadi ya, kita sebelum persekutuan, lalu satu dengan yang lain nyapa, disebutin satu-satu namanya. Itu seneng kalau kita ada dalam situ gitu ya. Selamat sore Bu Ida, gimana kabarnya? Selamat sore Bu Ismunaningsih, gimana kabarnya? Ketika nama saya disebut, saya itu seneng gitu. Wah, hangat banget nih persekutuannya. Tapi sebaliknya, kalau kemudian persekutuan ini begitu belum mulai semua pada diem, nggak peduli gitu ya. Terus nanti selesai persekutuan juga diem aja, terus pulang gitu. Coba bayangkan kalau di gereja begitu gitu ya. Datang persekutuan dengan sebelahnya nggak hangat sekali gitu, nggak ngomong, nggak nyapa, nggak apa, diem aja, terus pulang. Semua ngelakuin begitu. Besok-besok
Dari 23 jadi 20, dari 20 jadi 15, dari 15 jadi 10 gitu. Nggak ada hangat, lalu ngapain? Nggak rukun nih orangnya, pada diem-dieman semua gitu. Nah, itu contohnya yang paling sederhana. Jadi 4 hal ini yang perlu kita lakukan dalam hidup kita. Jikalau kita mau membangun hidup yang rukun di tengah keluarga maupun di tengah masyarakat. Nah, pertanyaannya, apakah keempat-empatnya ini sudah menjadi bagian yang juga kita upayakan dalam hidup kita? Tentu kita perlu mengevaluasinya pribadi lepas pribadi. Sampai di sini kebenaran firman Tuhan yang boleh saya sampaikan untuk menjadi perenungan dan panggilan kita bersama sebagai warga usia lanjut yang diutus untuk tetap membangun kehidupan yang rukun dalam keluarga dan masyarakat. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Terima kasih, Bapak. Terima kasih Bapak Pendeta Yunatan yang telah menyampaikan firman-Nya yang begitu indah untuk kita semuanya. Bapak Ibu, mungkin ada di antara kita yang ingin bertanya seputar apa yang disampaikan oleh Bapak Yunatan. Kami persilahkan. Tidak harus bertanya, tapi mungkin juga menambahkan juga boleh ya, Bapak Ibu. Menambahkan boleh, supaya bertambah indah. Mari. Ya, kalau tidak ada, kita akan melanjutkan dengan penyampaian ayat-ayat emas. Ini sore hari ini ada 3 ibu yang akan menyampaikan ayat emas, yaitu ibu yang pertama Ibu Nani Sestu Yohani, yang kedua Ibu Dinah Tanuatmaja, yang ketiga Ibu Lis Wenti. Kami persilahkan Ibu. Ya, baik. Ibu Selamat malam. Selamat malam, Bapak Ibu yang kekasih. Ayat firman Tuhan yang saya dapat ini dari tahun 1979, yaitu dari Kolose 3 ayat 23. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Bapak Ibu yang kekasih, selama 34 tahun saya bekerja di Gelora Bung Karno. 5 tahun di perhotelan, 14 tahun di Senayan, di stadion tenis, di bagian keuangan, di sisanya diperbantukan di koperasi, di bagian pengadaan pertokoan dan simpan pinjam. Saya bersyukur dipercaya di dalam pekerjaan itu. Dengan motivasi dan moto itu, saya bekerja dengan sungguh-sungguh. Dan dampaknya banyak yang dirasakan orang-orang sekeliling kami. Memang bukan mulus, banyak tantangan. Saya difitnah, tapi puji Tuhan, Tuhan membela saya. Tahun 2012, usia saya 60 tahun, saya dapat giliran pensiun. Selama 34 tahun saya bekerja, puji Tuhan, dengan saya lakukan berdasarkan firman Tuhan itu menjadi moto di hidup saya, boleh bekerja dengan baik, sehingga kami boleh pensiun dengan sukacita dan kami sejahtera. Dan firman Tuhan itu juga tetap ada sampai saat ini di dalam kehidupan saya. Saya mau apapun juga yang saya perbuat dengan segenap hati, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Sekian dan terima kasih. Tuhan dan jangan untuk itu ya. Ya, terima kasih Ibu Nani. Selanjutnya Ibu Dinah Tanuatmaja, kami persilahkan. Suara saya terdengar? Suara saya terdengar ya? Ya, dengar baik. Bu. Ya, ayat emas yang saya
sampaikan malam hari ini diambil dari Yesaya 55 ayat 8. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan bukanlah jalanku. Demikian firman Tuhan. Karena keteladanan dan penginjilan pasutri, yaitu Pendeta Gereja Kristen Jawetan, almarhum Pendeta Sucipto, dan istrinya seorang bidan, almarhum Ibu Suncani, almarhum raya menjadi percaya Tuhan dan berjanji akan memberi anak-anak mereka melayani Tuhan lewat sesama. Mirip seperti Hana yang merindukan hadirnya di dalam sebuah keluarga. Akhirnya menjawab doa dengan cara dan waktu Tuhan yang tepat. 5 tahun kemudian lahirlah kakak laki-laki saya, dan 2 tahun kemudian lahirlah saya. Kisah almarhum orang tua menjadi percaya Tuhan dan tentang nasar mereka, ini sering diceritakan kepada kami berdua sejak kecil. Mereka nasar ini digenapi oleh kami anak-anak mereka. Kakaknya diharapkan bisa menjadi hamba Tuhan, dan saya bisa menjadi bidan yang melalui profesinya bisa melanjutkan penginjilan. Sebagai anak yang patuh pada orang tua, saya mengikuti keinginan orang tua. Saya mau jadi bidan. Tetapi Tuhan punya kehendak lain. Saya gagal tes masuk tahun 1972 di Rumah Sakit Karolus. Kegagalan ini membawa saya ke Salatiga, kuliah jurusan pendidikan keguruan. Dan sampai dengan usia 60 tahun, saya tetap melayani sebagai seorang guru. Saya meyakini bahwa guru juga merupakan panggilan Tuhan. Bagi saya, melayani anak-anak didik dan menjadi sarana untuk penginjilan lewat keteladanan contoh saya dalam kata dan perbuatan sehari-hari. Demikian juga dengan kakak saya. Kakak saya itu senang sekali mengutak-atik motor mesin ya. Dan bersama dengan temannya ia mendaftar kuliah di ITB. Dia mengalami kecelakaan motor, kakinya patah, harus dirawat di rumah sakit sehingga tidak bisa mengikuti ujian masuk ITB. Ini jalan Tuhan yang membawanya kembali menggenapi nasar orang tua. Akhirnya kakak saya mengikuti tes masuk STT yang pada waktu itu masih terbuka, diterima dan akhirnya kuliah di STT Jakarta. Singkat cerita, kakak saya menjadi hamba Tuhan dan melayani sampai emeritus. Bapak, Ibu, almarhum orang tua menginginkan anak-anak melayani dengan cara dan jalan mereka. Tapi semua tidak berjalan mulus seperti yang diinginkan. Tuhan hadir lewat berbagai hambatan dan tantangan. Kalau sudah tiba waktu dan kehendaknya, tidak ada yang bisa menghalangi. Itu semua ada dalam rencana Tuhan. Doa almarhum orang tua kami yang tentunya dinaikkan dengan iman dan dengan tekun pada akhirnya didengar oleh Tuhan. Mungkin manusia berpikir dan berkata, terlambat. Tetapi kita percaya Tuhan Yesus waktu dan cara yang selalu percayalah Bapak Ibu, Tuhan selalu punya cara untuk menolong kita. Karena itu jangan kita membatasi dengan logika kita. Amin. Ya, untuk selanjutnya Ibu Lisventi kami persilakan untuk menyampaikan ayat namasnya. Selamat malam Bapak Ibu. Ayat yang akan kami ambil dari Matius pasal 28 yaitu ayat 20. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Sampai kepada akhir zaman, Tuhan selalu menyertai kita. Inilah yang membuat kebangkitan dalam kehidupan saya yang terpuruk. Pada tahun 2021, saya yang sudah putus asa, sedih, semua ada berkecamuk di dalam kehidupan saya karena saya sakit waktu itu yang sangat parah
dan menjalani operasi sampai 2 kali dalam 1 tahun. Saya sudah putus asa, sampai di dalam putus asa ini saya sampai berkata, Tuhan, di mana Engkau ya Tuhan? Apa Tuhan ini meninggalkan saya? Sampai 1 kali saya stres, obat juga sampai saya lempar semua. Sampai saya bingung, dengan apa lagi ini saya? Kok Tuhan tidak sayang saya? Itu pendapat saya waktu itu. Akhirnya kami semua, kami bersaudara besar, 10 saudara, tinggal 7, kami bisa kumpul bersama, saling mendukung di dalam keluarga. Adik-adik saya semua juga menopang saya, membantu dalam doa. Juga begitu teman-teman di KUL yang saya tahu semua membantu dalam doa. Di tahun 21 itu tahun yang sangat berat bagi saya untuk menanggung kehidupan saya sakit berat, dan kakak saya pun meninggal kena COVID waktu itu. Itu saya sangat terpukul sekali, benar-benar saya goncang di dalam kehidupan saya. Tapi Tuhan rupanya, Roh Kudus selalu menyertai kehidupan saya yang tanpa saya sadari. Saya setiap hari membaca Alkitab, sampai saya ketemu di ayat 20, di pasal 28 Matius ini, bahwa Tuhan sendiri yang mengatakan, senantiasa sampai kepada akhir zaman, Dia akan tetap menyertai kita kemanapun juga. Di situ saya tersadar sendiri, oh iya betapa besarnya kasih Tuhan dalam kehidupan kami dan keluarga kami semuanya. Oh berarti saya sudah salah mengambil jalan yang singkat dengan rasa sedih. Akhirnya saya juga bisa kembali lagi dengan hati yang besar. Saya bisa semangat lagi menjalani kehidupan saya sampai saat ini dengan keluarga saya. Terima kasih. Inilah yang saya ucapkan. Terima kasih. Kita akan memuji Tuhan dengan Kidung Jemaat 424. Supaya hidup kita bersinar dan orang lain semuanya melihat kehidupan kita. Seperti apa yang disampaikan oleh Bapak Yonatan tadi ya. Kidung Jemaat 424. Yesus menginginkan aku bersinar baginya, dimanapun ku berada, ku mengenangkannya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Yesus menginginkan aku menolong orang lain, manis dan sopan selalu ketika ku bermain. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Ya, kita akan berdoa syafaat bersama yang akan dipimpin oleh Bapak Jumadi dan Bapak Yusuf, dilanjutkan dengan doa penutup dan berkat oleh Bapak Pendeta Yonatan Wijayanto, dan diakhiri dengan Bapak terima kasih. Pak Jum dibuka dulu, maaf. Pak Jum, silakan. Dibuka speakernya, iya. Ya, baik Bapak Ibu, mari kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang di surga adalah sumber hidup dan kehidupan kami. Sebelum kami menaikkan doa-doa syafaat kami ya Tuhan, kiranya Tuhan berkenan mengampuni segala dosa dan kesalahan kami,
agar kami boleh Engkau layakkan untuk kami menaikkan doa-doa syafaat kami. Dan kiranya Engkau mendengar akan permohonan kami. Bagi yang sedang mengalami sakit jasmani ya Tuhan, terganggu akan kesehatannya, baik yang dirawat di rumah sakit maupun dirawat di rumah. Kiranya Tuhan melawat setiap saudara-saudara kami yang mengalami kelemahan tubuh. Ya Tuhan, kiranya Tuhan melalui tangan kuasa Roh-Mu yang kudus untuk memberi kekuatan, kesabaran, memberkati sarana prasarana baik obat-obatan maupun peralatan yang digunakan dalam proses kesembuhan masing-masing saudara-saudara kami. Kiranya Tuhan memberikan roh hikmat kepada tenaga medis, paramedis, non-medis yang merawatnya, agar saudara kami dapat segera pulih kembali sehat. Kesembuhan yang sempurna adalah yang daripada-Mu. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang sedang dalam kondisi mengalami kelemahan tubuh ataupun sakit, yaitu kepada Bapak Wilson Hutapea, Bapak Darmawan, Bapak Niku dan Ibu Niku, Bapak Kus Sudiono, Bapak Winoto, Bapak Edionas, Ibu Sri Mulyono, Ibu Titi, kakak daripada Ibu Nani Niko, Ibu Sangkai, Ibu Wahyu Ningsih, Ibu Melin Iskandar, Ibu Evita, adik daripada Ibu Melin, dan Ibu Amalia. Itulah saudara-saudara kami yang sedang dalam kondisi kurang sehat ataupun yang dirawat di rumah sakit. Kiranya Tuhan melawat mereka masing-masing dan menyerahkan kesembuhannya masing-masing di dalam tangan pengasihan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga masih berdoa bagi teman-teman saudara kami yang lain yang tidak dapat kami sebut satu persatu. Kiranya Tuhan sendiri yang melawat mereka. Kami juga berdoa kepada saudara-saudara yang mempunyai pergumulan ya Tuhan. Kiranya Tuhan juga melawat mereka, mendengarkan seru doa mereka ya Tuhan. Biarlah apa yang menjadi pergumulan masing-masing, Tuhan mendengar dan memberikan berkat. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa juga untuk saudara-saudara yang belum kami mohonkan doa. Kiranya Tuhan juga yang Maha Pendengar mendengarkan seluruh doa kami ini yang tidak sempurna ini ya Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberi kekuatan kepada kami semua, kesabaran, dan menyerahkan segala beban-beban pergumulan ke dalam tangan kasih pengasihan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa dan permohonan kami dalam nama Yesus. Amin. Haleluya. Ya, mari kita berdoa sama Oma yang pokok-pokok doa kami pada sore hari ini yang berulang tahun pada hari ini. 1 Bapak Heru, 2 Ibu Priscila, 3 Ibu Yuyu, 4 Nani Winaryanto, 5 Bapak Sri Mulyono, 6 Umaudi, 7 Lulu Deborah Sinyal, 8 Ibu Budianti, 9 Ibu Rustiani Siahan, 10 Ibu Go Honyo, 11 Ibu Titin, 12 Ibu Sunartini, 13 Diana Nasution, 14 Ibu Ruth Sadian, 15 Ibu Nuriana.
Simosir. Tuhan, terima kasih oma-oma kami ini. Biar Tuhan berkati di dalam kehidupannya, dalam kesehatan kepada dunia juga Tuhan. Kami menyerahkan semuanya ke tangan kasih-Mu ya Bapak. Terima kasih Bapak, kami juga mau berdoa pada saat ini untuk ibadah minggu di BSD dan Sekolah, perkembangan pos Sekolah dan Resta, serta pembangunan gereja di Nusa Loka. Tuhan, kami menyerahkan kepada ya Bapak, supaya Bapak yang semuanya yang di dalam acara-acara ini Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami menyerahkan juga ke tangan kuasa-Mu Bapa. Kami juga minta ampun Tuhan salah dan dosa kami. Kami sudah berdoa atas pendahuluan kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Bapak yang penuh kasih, pada saat ini kami juga bersatu hati berdoa bagi kehidupan bangsa dan negara kami dalam penanganan pandemi COVID-19. Kiranya Engkau terus memampukan pemimpin kami di dalam menentukan kebijakan-kebijakan yang tepat sehingga pandemi ini boleh segera berlalu. Kami juga berdoa pada saat ini menyerahkan ke dalam tangan kuasa Tuhan upaya-upaya pemerintah dalam bidang ekonomi untuk menanggulangi dan mengantisipasi dampak dari resesi global yang saat ini terjadi. Kiranya Engkau terus memampukan para pemimpin kami di dalam mengelola kehidupan ekonomi bangsa ini. Dan biarlah kebijakan-kebijakan yang dimunculkan merupakan kebijakan-kebijakan yang berkeadilan, yang sesuai dan berdampak baik bagi seluruh masyarakat negeri ini. Kami juga berdoa dan menyerahkan ke dalam tangan kuasa Tuhan saat ini lembaga kepolisian yang juga terus berjuang untuk menyelesaikan kasus yang sedang mereka hadapi terkait dengan peristiwa penembakan salah satu anggota Polri. Kiranya Tuhan memberikan hikmat kepada setiap pribadi yang terlibat, sehingga penanganan kasus ini pada akhirnya boleh tertangani dengan tetap mengedepankan keadilan dan kebenaran. Dan kiranya Engkau sendiri ya Tuhan yang bekerja bersama dengan mereka untuk memberikan penanganan-penanganan yang tepat di dalam setiap proses yang terjadi. Kami menyerahkan setiap pihak ini ke dalam tangan kuasa Tuhan. Juga kami berdoa dan menyerahkan jikalau di bulan Agustus ini bangsa dan negara kami merayakan hari raya kemerdekaan bangsa kami. Kiranya Engkau juga memberikan suasana kehidupan yang semakin rukun, semakin damai di tengah-tengah masyarakat negeri kami. Kiranya dengan perjalanan kebersamaan kami yang boleh tetap terjaga sampai hari ini, nama Tuhan dipermuliakan. Kami bersyukur untuk anugerah kekuatan yang Tuhan berikan di tengah segala tantangan yang menerpa bangsa kami. Kami bersyukur untuk penyertaan Tuhan di dalam setiap proses pembangunan, baik secara fisik maupun secara non-fisik. Dan biarlah dalam pertumbuhannya, bangsa kami tetap menjadi bangsa yang terus mengalami kemajuan dan berdampak baik di dalam setiap karyanya, baik ke dalam masyarakat yang dilayaninya maupun keluar terhadap bangsa-bangsa lain. Dan kiranya melalui apa yang kami nampakkan dalam hidup bersama kami, nama Tuhan juga boleh dipermuliakan di dalamnya. Sebentar kami akan mengakhiri persekutuan dan ibadah kami ini. Kami akan melanjutkan aktivitas kami di dalam kehidupan kami masing-masing. Biarlah Engkau juga menyertai dan memimpin kami Tuhan. Memberikan kekuatan, memberikan keselamatan, dan senantiasa memberkati kami dengan kecukupan. Kami mohon kesehatan kami Tuhan pelihara,
Dan biarlah kami tetap Tuhan tuntun menapaki hari-hari kehidupan kami. Saat ini kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan untuk menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dengan selesainya berkat yang disampaikan oleh Bapak Pendeta Yonatan, maka selesailah sudah rangkaian ibadah kita pada sore hari ini. Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Yonatan Wijayanto yang telah menyampaikan firman yang begitu indah bagi kami semuanya. Kiranya Tuhan selalu menuntun, memberkati Bapak dan keluarga di dalam melayani Tuhan. Dan juga kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah bertugas pada sore hari ini. Terima kasih. Bapak Ibu semuanya masih kami harapkan untuk berfoto bersama. Dan sebelum itu kami mohon pengurus untuk menyampaikan pengumumannya. Kami persilahkan. Pak Marpaung, silahkan Pak Marpaung. Ya, selamat malam Bapak Ibu terkasih. Selamat malam. Ada beberapa pengumuman yang akan disampaikan pada malam hari ini. Pertama ialah persiapan persekutuan KUL yang dipimpin Pendeta Yo hari Jumat tanggal 19 Agustus 2022. Saya ralat. Pendeta Yosias. Maaf, Pendeta Yosias. Ya. Tanya kecil. Pendeta Yosias kami ralat. Persiapan persekutuan kelompok KUL dipimpin nanti oleh Pendeta Yosias, yaitu pada hari Jumat tanggal 19 Agustus 2022 pukul 18 atau 6 sore. Persekutuan kelompok KUL akan diadakan hari Sabtu besoknya, yaitu setelah hari Jumat, tanggal 20 Agustus pukul 16. Yaitu dengan tema jangan meninggikan diri, 1 Petrus 5 ayat 1 sampai 11. Demikian pengumuman yang disampaikan kepada kita semua. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Selanjutnya kita akan berfoto ria bersama sebelum kita mengakhiri semuanya pada malam hari ini. Kami persilahkan. Ya. Bapak Sam. Tentunya yang Pak bagus. Pak Marubut kan. Masih Ya, tampil yang foto. ya. Ya. Satu, layar satu dulu Bu ya, ini layarnya banyak nih. Satu, ada berapa puluh lagi nih Bu. Layar kedua. Layar kedua, oke, sudah semua dibuka. Terima kasih. Sudah Bapak Ibu. Terima kasih Pak. Terima kasih. Terima kasih Bapak. Terima kasih Bapak Ibu semuanya.